datang di channel YouTube aku, Rihat 3R. Teman-teman, aku nih udah cantik kan, udah rapi, masya Allah. Aku tadi udah antar anak-anak juga. Sekarang aku mau turun, mau beli makan kue snack gitu, kue buat makan snack di jam snack aku gitu maksudnya. Sama aku mau beli pisang buat bikin kolak, teman-teman. Yuk ikutin aku ya. Kita udah pakai masker. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, aku mau cari-cari kue dulu nih yang bisa aku makan nanti di jam 9. Jadi aku mau beli, ada nih kerupuk selondoh namanya dari Singkong, teman-teman. Jadi aku beli itu, sama tadinya pengen kue Nagasari ya yang ada pisang gitu, tapi katanya habis. Akhirnya aku pilih onde-onde, klepon, dan lontong isi sayur, teman-teman. Bukan yang isinya oncom ya, karena kita nggak boleh makan oncom bagi yang diet terigu. Karena apa? Karena nggak makan yang diolah seperti itu, teman-teman. Jadi yang alami aja. Kalau makan tempe ya tempe aja. Kalau oncom kan udah difermentasi ya, sudah ada peragian gitu. Jadi dihindari untuk menyehatkan lambung dulu, saluran pencernaannya biar dibersihkan dulu untuk didetoks. Jadi kita nggak makan kayak terasi gitu ya, petis, tauco, terus kayak oncom gitu, dengan kayak yogurt pun juga enggak, teman-teman. Jadi dibikin nyaman dulu ada bihun pencernaannya sampai bisa metabolismenya membaik gitu. Nah, jadi aku pilih-pilih yang udah aman. Kemudian aku beli juga nih, ada nasi kerawu. Enak sih, aku suka. Takarannya juga nasinya nggak terlalu banyak, jadi pas lah gitu ya. Aku lagi sambil pergi aja sih ini. Biasanya sih pengen jajan ya, lapar mata. berapa? Ini mas. Nah, aku udah bayar. Sekarang aku mau ke depannya nih, ada tukang sayur yang ngetem. Jadi lanjut beli pisang kepok. Iya, kepok. Mauli yang ada tuh mantap barangnya. Banyak banget ya. Separuh boleh saya separuh. Mau deh separuh aja. Separuh cair kali 15.000. Separuh. Wes. Berapa Pak Ade? 15. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Wow. Belanja. Alhamdulillah. Buka aja ya maskernya ya. Alhamdulillah aku udah sampai rumah. Bentar lagi teman aku nyampe. Jadi kita lihat ya, kita mau bikin kolak bareng-bareng atau mau ngobrol-ngobrol. Aku sudah datang. Halo teman-teman, ini di belakang aku ada Mbak Nunung, teman aku. Jadi anaknya pada sekolah, sepi di rumah, jadi makan lontong sayur di rumah aku deh. Itu ya masanya ya.
bukan sarapan, ini gua udah sarapannya udah lewat ya, ini udah setengah 9. Wow, teman-teman harus lihat nih dari dekat, ngiler deh. Apalagi Mbak Nunung pakai sambal. Nih Mbak. Nah, kita lihat ya Mbak Nunung racikannya. Malu loh. Wow, Masya Allah. Mantep banget. Ayo selamat makan. Kita makannya sambil ngobrol nih. Makan. Ini kerupuknya nggak kaya nih. Ya Allah, penuh banget ini ya. Penuh banget. Ini kerupuknya dari abangnya nih, nggak kita makan dulu. Takutnya ada terigunya, jadi kita makannya ini gendar. Nih. Wow, enak tuh. Makan teman-teman. Mari makan. Ini lontongnya favorit kita nih waktu kita masih olahraga. Enak, gurih banget, pakai santan. Baru udah coba-cobain belum di rumah? Sama sekali nggak makan bubur. Masih ada. Udah sekarang masih sedikit masih tapi berkurang Mbak, berkurang. Sekarang aku yang belanja dulu. Kan namanya kita tampaknya melahirkan kan pasti ada lebihnya ya. Udah enggak ada Mbak. Udah kencang semua padahal kita nggak olahraga nggak sih. Nggak ada. Itu Bang pegang nih. Benar itu nggak ada lagi dilanjut nggak ada nih aku mau tuh banyak nanti karena kan benar dia masih makan masih ini kalau udah nggak makan sama sekali pakai es masih apa kalau es itu bilangnya buat ginjal nggak bagus kalau nggak basah kakak kita udah kelas berapa ya udah mau kuliah oh berarti nih 3 SMA seharusnya sih tahun ini dia kuliah tapi dia masih nambah setahun lagi di sana karena emang harus 4 tahun oh gitu di sana 4 tahun yang intensif masuknya kalau bukan karena usia bukan enggak sarjana apa sarjana titel dia tuh apa sih kalau dari jurusan Masya Allah, Masya Allah Mom. Anaknya calon ustazah. Semoga mengangkat derajat. Amin ya Allah. Yang penting anaknya soleh ya maksudnya. Istiqomah dalam ini aja. Benar. Jadi anaknya Mbak Nunung ini dulu SD-nya itu SD Islam, SMP juga ya? Iya, SMP juga. Terus pas SMA masuk ke Gontor, alhamdulillah tuh lulus, tiba-tiba menjauh ya. Terus abis dari Gontor itu berapa tahun? Kata Mbak Nunung tadi 4 tahun ya? 4 tahun di Gontor. Di Gontor itu harus 4 tahun, gak bisa seperti yang umumnya 3 tahun gitu SMA-nya. Nanti kalau lulus ya udah jadi ustazah. Bangga banget ya, amin ya Allah. Ceritanya gimana sih Mbak Nunung kalau misalkan kesana tuh kan nggak boleh apa namanya bawa HP nggak boleh nggak boleh bawa HP nggak boleh bawa yang modern ya jadi tuh kalau telepon juga kata Mbak tuh pakai ini ada koin ya. Bukan pakai koin enggak kayak handphone seluruh juga cuma ya ada waktunya gitu ya karena kan semua orang pada mau komunikasi ya jadi antri mereka jadi antri terus misalkan mau pesen-pesen dibawain apa-apa itu boleh dikirim lewat IKPM IKPM itu kayak itu kayak Jene gitu
Iya, tapi khusus untuk Darussalam Gontor. Oh, jadi mereka punya Ya ada IKPM sendiri. IKPM namanya teman-teman, jadi kayak Setiap kurir, per konsulat gitu. bukan kurir, jasa pengiriman khusus Jasa khusus untuk ya dari apa untuk alumni sih sebenarnya. yang ada ini membantu. Masya Allah ya. Per konsulat, misalnya aku di daerah Bogor, berarti aku ikut konsulat Bogor. Bekasi beda IKPM-nya. Ya, Masya Allah. Itu kebantu banget ya kalau kita mengirim anaknya barang-barang. Tapi makanan aja sih. Favorit apa? Kalau Kakak Dita, nih kering tempe, Buat lauk. kentang, gitu. Kering kentang, sebit. Kalau Apa itu? sebit itu daging suwir kayak abon gitu. Pokoknya buat menu dia makan ya. Bisa. Sama snack. Cemilannya apa? Tuh kan minum aku kurang, lontongnya udah habis. Untung dulu aja. Cemilannya banyak. Wafer apa Oh, jadi snack itu wafer. Nih teman-teman, akhirnya aku nambah lagi. Karena ternyata penuhnya itu karena kuah. Iya. Aku cari lontongnya nggak ada lagi. Lontongnya sih yang nggak Satu ya, tetap satu kan. Cuman kuah dan tahu ada telur juga. Satu diiris-iris gitu kan jadi banyak ya. Iya. Kuahnya banyak banget emang. Mantap. Oh iya teman-teman, nanti bentar lagi. Ini kan tanggal 29 ya? 29. Ini tanggal 29, tanggal 30, 31, dan tanggal 1 tuh aku udah mulai kelas aku di sesi ke-6. Alhamdulillah. Nih teman-teman, asalkan tahu ya, aku tuh kan jarang ya videoin sama Mbak Nunung. Karena apa? Karena sekolah kita itu anaknya beda. Dulu tuh memang ketemunya tuh di TK yang sama dan kita komite. Jadi kita tuh punya grup komitenya itu tuh diganti nama aja, bukan komite lagi, cuman dijadikan mau narsis. Karena apa? Karena kita tuh suka foto-foto. Akhirnya kemana-kemana tentang hobi atau apapun tuh kita sharing foto-foto. Nah, tapi kan kita masih say hello gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman mungkin pernah lihat dia di YouTube aku tentang jalan pagi dulu waktu aku belum kurus. Itu ada Bandung juga. Tapi pas udah aku kurus juga ada juga Bandung. Cuma kita udah lama nggak jalan pagi lagi teman-teman. Setelah pandeminya udah mulai kita bisa keluar, udah punya kesibukan. Karena dulu di rumah terus kan kita bosen. Jadi ya udah jalan bareng kita ya. jalan bareng. Nah, sekarang nih karena Mbak Nunung juga ya kayak tadi ya, anaknya udah pada gede. Yang kecil itu udah sekolah dan sekolahnya sama kayak Vika, pulangnya jam 2 kan lama. Mbak Nunung main ke rumah aku. Terus kebetulan kemarin juga Mbak Nunung bilang, Bari aku mau ikut gitu. Sebenarnya Mbak Nunung tuh udah tahu nggak boleh makan apa-apa tuh udah pernah ngejalanin juga. Jadi tuh aku tuh nggak rahasia sama teman-teman aku tuh, aku kasih tahu nggak boleh ini, tapi ya tergantung mereka juga mau jalanin apa enggak kan. Nah tiba-tiba karena banyak yang japri aku tuh ya, waktu aku pandemi keluar nggak ada yang kenalin, karena tiba-tiba kurus banget sih ini siapa gitu kan. Akhirnya kan nanya WA, dan aku tuh orang kan kalau WA mau pagi mau siang mau malam kan nggak ada batasan. Tiba-tiba aku tuh ngerasa aku harus cerita dari A sampai Z ke orang yang berbeda, dan kadang-kadang abis udah selesai ngeceritain ini ada lagi kapan kelarnya ya gitu ceritanya. Akhirnya karena aku nggak pede untuk nge-share belum ada kepikiran, ada tuh teman aku namanya Mbak Eka, dia tuh bilang, Mbak Ria, aku gimana sih caranya gini aku pengen deh. Akhirnya kamu buka aja deh kelas. Aku bisa buka kelas sih, aku tuh kayak nggak pede deh, emang siapa aku gitu, bukan tenaga kesehatan juga. Enggak, buka kelasnya tuh dalam arti kita tuh bareng-bareng gitu, sama-sama. Aku coba deh, pas udah aku coba, kita tuh punya teman yang namanya Mbak Putri. Mbak Putri itu bagi kita nih punya kelebihan masing-masing kan. Jadi sebenarnya Mbak Putri itu kalau untuk teknologi kita tuh nanyanya sama dia ya, apapun loh teman-teman, dia tuh canggih gitu, maksudnya pintar. Jadi aku tanya dong Mbak Putri, kalau misalkan buka kelas dia itu gimana sih, harus pakai program apa gitu. Namanya juga aku nih emak-emak ya teman-teman, biasanya pegang sapu, pakai empel. Tiba-tiba disuruhnya misalkan buka laptop gitu kan, harus jadi coach ya. Nah akhirnya Mbak Put, ayo kita ngobrol dulu gitu kan.
Bari aku nggak bisa, aku sibuk, aku mau belanja. Akhirnya Bari aku jemput aja, kita belanja bareng-bareng. Akhirnya sambil belanja ada waktunya, habis belanja makan tuh teman-teman. Habis makan di Heaven kan ditanya bakso aku nih, ya kayak kita gini, aku kan gini ya, katanya tuh aku disuruh buka kelas diet itu gimana caranya. Aku tuh nggak tahu, nggak pernah masuk juga ke kelas diet orang, kata bapak. Cuman kita bikin aja program sendiri, jadi kita punya ciri khas, nggak ngikutin orang, karena kita memang dua-duanya, dan aku dan bapak itu nggak pernah ikut-ikut model program-program begitu, ya kan. Ya udah, oke deh, kita punya karakter sendiri, gimana caranya. Jadi gini Mbak Ria, kita kan pertama bikin iklan, Mbak Ria juga bisa, aku juga bisa. Kita bikin gini-gini yang pengalaman aku, terus dari channel YouTube aku, udah selesai. Itu mah udahlah, aku juga bisa itu. Nah terus untuk kasih programnya ke teman-teman itu gimana ya? Oh nanti ada grafiknya aja. Pertama kali dia masuk diet, timbangannya misalkan 60. Nanti satu hari berapa? Itu nanti ada grafiknya teman-teman. Pas udah bagi rapot terakhir hari 21, itu misalkan gini, berarti menurun. Ada juga yang misalkan naik, tapi nggak pernah naik sih, alhamdulillah semua tuh menurun. Walaupun menurunnya tuh hari ketiga baru turun, nanti ada juga yang hari pertama, kedua, ketiga tuh udah turun, nanti lama-lama merosot, bagus gitu grafiknya kayak perosotan ada. Nah kalau gitu ya Mbak, Pelan-pelan ya. Terus nanti ada foto before sama after, gitu. Nah itu semuanya udah dijalankan. Akhirnya oke lah, pede, bismillah, masuklah 30 orang awal-awal. Nah, alhamdulillah ya. Iya alhamdulillah Mbak. Tapi ini sebanyak ini bagaimana sih? Aku juga mikir. Akhirnya bismillah ya Allah, aku ngomong sama mamaku, kata mamaku mengalir aja, mengalir, insya Allah kamu bisa. Akhirnya satu-satu orang itu aku lihat itu, oh tensinya misalkan Mbak Nenong tensinya segini, terus aku kelompokin, berarti dia bukan di tensinya darah rendah, darah tinggi nih, karena agak-agak mau ke tinggi gitu. Akhirnya dikelompokin tuh ada 2 teman-teman dengan makanan tuh yang berbeda. Jadi sebenarnya diet itu tuh misalkan ya, mau diet ya, coba aja pil ini. Pil itu tuh diminum sama siapa? Kalau pilnya itu udah buat orang nurunin tekanan darah, diminum sama orang yang mau diet darah rendah, itu tambah parah. Maka selama ini kan kita minum tuh kalau namanya obat-obatan kan, dia nggak tahu kondisi yang beli obat itu ya, darah tinggi apa darah rendah. Karena kalau aku, ciri-ciri dari kelas diet aku itu harus dibagikan atas 2 kelompok. Jadi aku tuh menanganinya itu orang tuh kalau udah darah rendah nggak boleh direndahin lagi, tapi makanannya yang harus agak ditinggiin. Akhirnya udah aku berhasil, orang lain tuh berhasil teman-teman. Itu sesi 1. Akhirnya dari ucapan-ucapan, omongan-omongan, mereka mungkin punya tetangga, punya saudara, disuruh join. Ada sesi 2, sesi 3 dari YouTube. Lama-lama aku nggak ada yang kenal semua. Malahan teman-teman aku kan yang udah kenal kan udah tahu ya makanannya ini nggak ada yang ikut, tapi malah yang ikut tuh yang nggak kenal semua. Nah di sesi kelima kemarin itu banyak dari yang legenda, banyak yang ikut. Nah jadi orang yang pertama kali Berarti banyak yang mau sehat ya. Iya, pertama kali tuh orang-orang terdekat aku itu malahan tuh karena udah tahu rahasianya, istilahnya aku tuh makan apa tuh mereka udah tahu, jadi mereka nggak ikut karena ya aku udah sharing ke mereka. Nah kalau orang lain kan nggak tahu, jadi ikut kelas aku. Tapi dari mulut ke mulut akhirnya tenaga kesehatan pun alhamdulillah ya ikut. Kata bilang ya Allah, Padahal mereka kan istilahnya harusnya udah tahu kesehatan ya, tapi ternyata tuh mereka juga ada penyakitnya. Jadi kasihan aku, padahal juga berarti butuh coach juga. Iya, tapi aku kan awal-awal merenung, aku kan panggil coach ya. Terus aku jadi Mbak Putri, aku ngomong Mos maaf ya, panggil aku Mbak Ria aja deh, nggak usah kayak gitu, aku nggak biasa. Jadi kita deket aja gitu. Mbak Ria gini, tahu nggak teman-teman, banyak yang umurnya tuh 55, 60, itu tuh jadi kayak udah mama aku, itu banyak banget yang ikut, yang diabetes, hipertensi, sampai lepas obat darah tinggi. Alhamdulillah, aku bilang jangan dulu lepas ya, nanti di minggu keberapa aku lihat lagi tes tensinya lagi. Akhirnya mereka bisa lepas, alhamdulillah mereka udah gak ketergantungan. Padahal dengan cara alami makan aja ya. Alami. Jadi itu kata mereka, padahal kalau misalkan Sebenarnya pola makan aja sih ya. Benar, pola makan. Padahal mereka tuh nganggapnya gini, aduh bahaya nih kalau 1 hari nggak minum. Ternyata pas udah lepas, mereka aman-aman aja, badannya nggak kenapa-napa. Tensinya juga udah turun, jadi alami. Nah makanya tiba-tiba aku kaget banget, secara badan udah tahu semua rahasia aku.
tiba-tiba Japri dari aku pengen ikut hatinya itu kenapa Bandung kamu dicoba tapi nggak berhasil tuh gimana ini padahal udah langsing loh Enggak, ini udah dulu ngejalanin pola makan itu berhasil bisa. dulu inget nggak kita makannya jam 9 jam 9 malam itu kita ngobrol ya kan. ayo kita Kadang makan lagi kadang jam 11 malam ya ya. jam 11 malam Jam belum 11 tidur malam itu masih makan kita ya. ayo makanlah barang kasih waktu Karena kita masih melek matanya. Nah, Karena gitu. melek matanya gitu. kalau kita udah tidur dari jam 9 udah nggak apa-apa nggak usah makan nah terus gimana Ya, terus berhasil berhasil. Nah, terus kemarin itu sempet pengen Banyak liburan ya? Iya, liburan kemana banyak makanan dong. Ya, saya kayaknya kalau kuliner kayak jadi makan oh itu makan udah apa aja dimakan. tunggu dulu aku potong maaf dulu nih teman-teman aku cerita kan waktu sebelum Omikron ya Omikron apa ya Yang pertama itu qadar Allah ya suaminya Bandung tuh kan kena karena kan suka dinas-dinas teman-teman namanya kita di grup kan minta doanya Bandung moms doain suami itu gini-gini nah karena Bandung itu lagi nyobain dia terigu alhamdulillah Bandung tuh sehat iya, sehat alhamdulillah malam Bandung tau nggak teman-teman dia yang ngurusin suaminya tuh di lantai bawah dia di atas terus dia semprot terus makanan taruh di depan pintu Bandung ya udah kayak perawat masya Allah deh soleha banget taruh di depan pintu nanti pas mau buka pintunya dianya keluar ke atas dulu nanti baru berapa menit suaminya buka terus di lapangan belakang kamar suaminya itu memang ada tanah yang masih belum ditambahin ke belakang jadi akhirnya tuh masih ada space buat olahraga melihat hijau-hijau banyak tanaman ya jadi Bandung tuh di atas dia melihatnya di balkon aja jadi beda space nah akhirnya alhamdulillah suaminya itu sembuh nah terus Mbak Nunung namanya juga orang kalau sakit biasa kan dikirimin makanan-makanan yang belum ya betul di saat itu banyak terigu banyak. Oke lanjutin setelah itu Ya udah akhirnya ya kita makan karena mau bazir ya. Kita juga mau ngasih orang kan nggak mungkin karena kan udah tahu karena udah di rumah kondisinya kita lagi karantina nggak mungkin kan orang lain nggak mau juga gitu terima ya mau kita makan gitu makan jadinya gini deh jadi membesar jadi kan karena udah lama makanya aku pengen ikut kelasnya Mbak Ria karena biar ngikutin pola yang dulu biar bareng-bareng gitu biar ngerasain bareng-bareng gitu sih. Tapi waktu kemarin itu kan Bandung udah tuh itu kan udah pandeminya udah berakhir udah terus Bandung ada nggak penurunan lagi ada penurunan lagi itu karena Bandung juga udah ngerem ya iya ngerem udah nggak loss banget itunya pokoknya pada saat itu aja sih langsung loss tuh naik waktu dulu kan kita cepet banget turunnya 65 terus turun jadi 60 naik lagi 63 begitu aja terus enggak bisa 50-an ya belum bisa 50 udah pernah yang waktu itu kan 57 yang pas lagi itu kan 57 aku yang masih kita jalanin pola ini aku sempet sampai 57 Masya Allah loh Bandung tuh sebenarnya udah tahu ya udah tahu dia mungkin ngerasanya gini sendirian tuh nggak sendiri nggak enak kayak maksudnya kalau rame-rame kayaknya kan lebih semangat kita lebih semangat gitu. Bener Bandung jadi pengen ngejalanin tuh bareng-bareng aja deh gitu. Tadinya mau ngejalanin sendiri nih tapi kita coba aja besok bareng-bareng gitu. Siapa tahu lebih semangat ya kan pasti ini Bandung jadi targetnya atau enggak ada dong ada masa nggak ada target berapa kilo kita lihat ya teman-teman nanti kita wawancara lagi Mbak Dulu aku mau 10 selesai. kilo turun 10 kilo ya 10 kilo 3 bulan insya Allah Bismillah. Karena ada yang udah begitu. Iya. Bismillah. 9 kilo udah ikut sama aku tuh udah 3 bulan. Udah mau 4 ini masih loh. Udah sesi ke-6 dia masih ikut. Jadi contohnya aku kan mantan tukang diet. Betul. Jadi gini, aku tuh kalau ngerasanya diet kalau sendiri hari ini kita mau ngerasa alasan nih, adalah hari ini nggak ntar besok lagi ya terus aja begitu pasti ada itu jadi tuh kita ngebenerin kelakuan kita sendiri bener nggak ada kayak aku pembagian rapot nggak ada karena apa hasilnya juga kita yang ngerasain salahnya juga kita yang ngerasain bener
Udah gitu, pengalaman aku gini, karena orang tuh udah tahu aku nggak makan terigu, setiap kesini ya, atau nggak mau ngasih apapun tuh nggak ada terigu lagi. Serius, aku nggak pernah ngelarang loh, padahal mau kasih alhamdulillah kasih, tapi dipikirin dulu, Baria itu pasti Baria bisa makan soalnya itu, padahal kalau kasih juga anak-anak aku juga masih bisa makan. Tapi mereka tuh seneng karena aku tuh masih bisa nyobain. Aku kadang-kadang tuh ya jualan temenku aku videoin, karena apa teman-teman, karena anak aku tuh seneng dan itu enak, jadi aku pasti promosiin gitu, walaupun di WA. Namanya juga kita dikasih rezeki Mbak Nunung ya, nggak apa-apa. Kayak Mbak Nunung nih kemarin ngasih pempek, ya kan pempeknya kan boleh dimakan, ya kan Mbak Nunung? Pempek lenjer boleh Ya kan, dia sari sagu. iya, makanya jadi apa namanya, kayak Mbak Ratna, kayak tadi Mbak Ratna mau kirim makanan, tapi yang bisa kita makan selain terigu juga ada, jadi jadi orang yang mau kirim-kirim tuh jadi kayak pengennya tuh kita juga bisa menikmati gitu. Alhamdulillah, ini contohnya gendar bisa kriuk-kriuk tapi ada aman. Ih, satu lagi nih teman-teman, dulu itu aku tuh mikir saking bingungnya, ini apa sih yang gak dari terigu, kita pikir semua kerupuk-kerupuk kayaknya terigu gitu ya, ternyata enggak, ada juga yang dari tapioka, ada yang dari itu doang, apa dia tuh dari singkong. Iya, gitu. singkong ada. Jadi kayak kita tuh dulu takut gitu, ternyata yang kriuk-kriuk tuh nggak semuanya terigu teman-teman, masih bisa kita makan keripik pisang, masih enak keripik lah ya. ternyata tuh malah banyak sebenarnya yang kita bisa makan tuh banyak dan enak-enak, cuman karena bingung aja kita nggak terbiasa dulu. Dulu tuh kita konsep pemikiran kita tuh ya, kalau nggak roti mie ayam udah, padahal selain itu tuh makanan tuh masih banyak. Teman-teman makan bakso kan dulu ya. Nah, makan bakso sekarang bingungnya apa? Bakso, mie ayam. Kita tanya, Pak, ini baksonya dari apa? Dulu mah kalau makan aja, kalau sekarang aku gitu. Tapi kalau orang yang bikin sendiri, dia kasih tahu dari ini Bu, tapioka gitu. Ada juga yang nggak tahu Bu, titipan. Jadi kan kalau titipan kan kita bingung, akhirnya pilih makanan yang lain. Tapi kalau kita udah ke situ datang ya beli aja satu porsi, nggak apa-apa kan, bisa buat anak-anak gitu. Jadi lebih kritis kalau beli pun nih di depan Wemat yang tadi aku kesana tuh teman-teman, dulu aku tuh tanya, karena itu titipan, aku tuh search di Google, aku cari ini Mas, ini namanya kue apa, misalkan kue ini contohnya ya, misalkan telepon terbuatnya dari tepung beras, berarti boleh. Jadi aku nggak ngomong ke penjual lagi karena tahu itu titipan semua, dia juga bingung ntar jawabnya. Jadi aku beli yang aku bisa makan teman-teman gitu. Kalau dulu kan kita nggak mikirin gitu, kalau mau lapar mau sukanya apa ya itu aja dimakan. Sekarang nggak, kita lebih pilih-pilih. Terus kue tiaw sama bihun bisa, getuk boleh karena singkong. Iya, yang nggak boleh itu cuma mie kuning teman-teman. Kalau kue tiaw itu boleh, kalau bihun boleh. Jadi masih ngerasain kok hawa, cuman yang nggak boleh tuh makan mie muncul kesukaan kita. Bener. Ada di dekat pasar Cilengsi, itu enak banget. Aduh, kalau mau ininya sih kuahnya aja sih bisa. Sama ayamnya, sama daging itu boleh. Terus ya kan? mie-nya nggak usah. Dia nggak ada bihunnya. Adanya yang di bakso tuh soun ya. Tapi kuahnya sih enak sebenarnya. Itu yang paling enak tentang kuah sama sambalnya itu. Kuahnya warnanya kayak kuning kaldu. Aduh, enak banget. Kayaknya harus dipikirkan gimana cara biar kita kesana kenyang. Kayaknya tuh harus ada bihunnya, tapi kalau dia nggak punya, tapi dia jualan baksonya kan ada mie putih ya, ada bihunnya. Nah, minta bihun itu sama itu sama kuah ayamnya. Betul. Kata dia gini, siapa sih ini orang datang aneh-aneh aja. Aduh, karena memang sebenarnya itu sih, ini kayaknya masih berat sih, memang susah ya, tapi ya gimana ya, emang karena udah di sini tuh teknologi makin lama tuh makanannya tuh instan gitu. Nah, kita carinya yang udah gak instan, susah banget. Jangan kita makan harus yang real food ya. Ini teman-teman jangan salah ya, ini aja lontong ini tuh real food loh, karena kan memang dari nasi dibikin ke lontong, terus sayurnya juga benar-benar dari sayur, labu, terus santannya kelapanya juga kan dari alam. Beda sama yang udah tapi nggak boleh sering-sering juga ya, nggak boleh sering-sering juga karena kan ada santannya gitu. Kita semuanya tuh jangan berlebihan, misalkan ini udah makan ya siangnya jangan makan yang opor lagi. Iya, betul. Gitu aja, biasa aja. Nanti
2 hari lagi makan lagi tentang yang lemak-lemak boleh sop iga, jadi jangan setiap hari gitu. Pokoknya ini deh. Oh iya teman-teman, aku pengen ngetes nih Mbak Nunung ini. Kan nanti ya kita jalannya itu kan di tanggal 1, ini kan tanggal 29. Tanggal 1 hari apa ya? Ini tuh hari apa sih Mbak Nunung? Jumat, hari Senin bukan? Senin. Nah pas banget ya hari Senin, jadi setiap awal bulan, jadi aku tuh liburnya cuma ada 5 hari teman-teman, dari tanggal 22, 23, 24, 25, 26. Nanti orang tuh udah masuk ke grup aku tuh dari, kalau misalkan tanggalnya sampai 30 ya, ini kan kita sampai 31 kan. Nah itu tanggal 27 tuh aku udah masukin orang semuanya, baru aku suruh siapa yang udah punya timbangan, yang belum boleh beli gitu. Karena apa? Karena memang kita akan nimbang tiap hari. Ya, Jadi kan orang tuh juga karena nggak tahu program aku, jadi aku saranin dulu kalau yang nggak punya silakan belinya bebas, aku nggak jual produk, enggak. Jadi kalau aku berpikir kalau di Tokped sama Shopee itu kan biasa kan 2 harian, maksimal 3 hari lah ya. Jadi aku memperhitungkan waktu mereka beli. Akhirnya kalau di tanggal 1-nya itu udah mulai, mereka udah punya, udah bisa nimbang gitu. Kalau untuk awal-awal tuh tensi aku suruh ke apotek, karena kan jarang orang tuh udah punya alat tensi di rumah ya kan. Tapi sekarang udah banyak yang punya. Karena apa? Karena setiap malam nanti kita akan tensi teman-teman, ngetes tubuhnya kita dari makanan itu. Nanti kalau salah besoknya dibenerin lagi, makanannya beda lagi. Nggak boleh yang kayak misalkan ini udah santan, tiba-tiba dia masih ada dari ya makan lagi siang, akhirnya tinggi kan tensinya. Itu bilang jangan gitu, jadi disaranin nanti Mbak Nung apa namanya tensi. Mbak Nung ada tensi kan? Timbangan juga ada ya yang digital. Nah kenapa digital? Karena biar kita tuh lihat belakang koma-komanya. Kalau jarum tuh bingung, misalkan ya 40 doang, nanti kita kayak raba-raba ini jarumnya di tengahnya di mana. Kalau digital udah jelas 0, berapanya udah ketahuan. Itu nanti buat di grafik. Nah gitu, tiap malam diisi. Kenapa tiap malam? Karena aku tuh nggak mau yang senang-senang dulu. Karena apa? Kalau senang-senang dulu timbang pagi hari tuh kurus, orang dari tidur Karena kita masih nggak kosong. makan. Jadi kita tuh bisa makan 1 hari jam 7 malam, jam setengah 8 kita timbang. Itulah terberatnya. Tapi kalau malam-malam aja kita nimbangnya turun, Bandung, apalagi pagi. Jadi kita tuh jangan maunya tuh yang ngeliatnya yang enak-enak dulu. Kalau perlu dalam kelas ini tuh yang gak enaknya dulu. Nanti hasilnya tuh enak. Contohnya aku ya mau cek darah aja, itu aku udah makan. Kadang-kadang kata orangnya kalau mau cek darah harus puasa dulu Bu. Ya, kalau aku nggak puasa, aku udah makan tetap normal. Karena apa? Karena aku udah biasa mengontrol diri aku tuh di jam malam yang terberatnya kita udah makan seharian aja masih terkendali, apalagi pagi lebih terkendali lagi teman-teman, karena kalau kita masih kosong baru bangun. Jadi kita udah makan, aku udah 2 kali ya, dari jam 6, ini jam 9, nanti jam 12. Terus nanti jam 3 sore snack, misalkan buah, apa pepaya, apa mangga. Jadi nggak setiap saat itu makannya nasi, itu enggak. Ada kue, ada buah, harus seimbang, ada susu. Udah pokoknya semoga berhasil banget. Oke, bismillah. Bismillah. Nanti kita, Mbak Nunung, ini disaksikan sama teman-teman. Jadi Mbak Nunung harus timbang dulu sama tensi. Nanti kita bikin vlog lagi di 21 hari setelah program ya teman-teman. Karena apa teman-teman, nih teman-teman aku yang ikut lainnya itu kan banyak yang di daerah ya, aku nggak bisa kan berkomunikasi. Nah ini teman aku sendiri, sebelum dia masuk kita lihat nih, kita intip asik. Mbak Nunung harus kasih lihat teman-teman sebelum masuk kelas berapa, nanti setelah 21 hari lagi kita tes lagi. Berani? Insya Allah. Alhamdulillah. Semoga semua atas izin Allah pastinya ya. Kita ikhtiar. Tunggu nih. Kita lihat dulu. Kita timbang. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kaget ya. Enggak dong. Ini juga udah dengan baju, Tuh kan, dengan baju, dengan kerudung udah. Nah, teman-teman ini 67,5. Nah, 67,5 di tanggal 29 Juli. Oke, sekarang kita tensi Mbak Nunungnya. Atur nafas.
Kok habis makan ya? Iya, ini tensi abis makan biasanya memang agak tinggi. Nanti aku kasih lihat teman-teman ya. Yang udah punya tensi juga diganti ya baterainya. Nah, teman-teman sini aku jelasin. Teman, ini Mbak Nunung dapat angkanya segini, 132 per 8, 135. 135 per 85, pulsnya 81. Jadi Mbak Nunung itu nanti di kelas aku itu di kelas tinggi. Karena kalau di kelas tinggi aku tuh dari 125 ya teman-teman. Dari 125 itu kalau dia makanan nggak dijaga, Mbak Nunung bisa ke 130 kan. Makanya 125 itu udah termasuk ke arah mau tinggi teman-teman. Kalau orang yang 115 ke bawah baru kelasnya darah rendah. Nah, jadi Mbak Nunung ini angkanya segitu. Jadi Mbak Nunung tuh itu sehat, Mbak Nunung, pulsanya, jantungnya bagus, lambungnya juga baik, cuman gula darahnya. Nah, gula darahnya teman-teman agak harus diturunin ke 120 deh, ya 120. Insya Allah bisa itu dalam waktu 21 hari, insya Allah kalau Mbak Nunungnya patuh. Mudah-mudahan nanti berhasil. Ya. Mudah-mudahan berhasil. Oke teman-teman, tadi udah saksiin ya. Nanti kita lihat 21 hari lagi, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Mbak Nunung. Pokoknya ada ini tuh benar-benar pembuktian gitu. Karena teman-teman aku yang lainnya kan rumah jauh-jauh di daerah-daerah, kalau Mbak Nunung kan deket. Jadinya bisa kapan aja aku tanya-tanya. Oke teman-teman, terima kasih ya teman-teman yang sudah nemenin aku sama Mbak Nunung ngobrol-ngobrol tentang suka duka anak di pesantren. Tentang diet juga ya. Semoga teman-teman sehat, ambil manfaatnya dari video ini ya. Semoga teman-teman sehat semua. Salam buat keluarganya. Dadah, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Iya, Mbak Nunung tuh punya anak ini, punya YouTube juga ya. Apa namanya? YouTube-nya. Iya, YouTube-nya Fajri Angel. Fajri Angel teman-teman. Itu anaknya tuh pinter banget. Aku tuh suka menonton fashion show. Dia bakatnya dari mamanya banget gitu. Jadi ada di yang anak yang ketiga ya bener ya? Ya. Kalau yang nomor 1 2 itu pemalu kayak papanya. Pokoknya nanti lihat deh, anak masih kecil, waktu itu masih TK bikin YouTube-nya, tapi dia tuh berprestasi. Nanti mungkin yang punya anak-anak diarahin ke YouTube itu ya, Fajri Angels. Oke, dadah. Terima kasih. Iya.